Assalamualaikum, selamat datang di channel Uma Daily. Di video kali ini kita mau bahas permainan sensory play. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu ya pengertian sensory play itu apa dan apa sih manfaatnya untuk si kecil. Sensory play itu berasal dari dua kata, yaitu sense dan play. Sense itu sendiri sering diartikan sebagai lima panca indera, yaitu indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, dan peraba. Juga ditambah dengan pergerakan dan keseimbangan, itu yang diartikan sebagai sense. Sedangkan play itu artinya bermain. Berarti kalau sensory play itu adalah permainan yang melibatkan salah satu atau lebih dari kelima panca indera. Manfaat sensory play untuk bayi sampai anak prasekolah banyak sekali ya bun, diantaranya dengan bermain sensory play, anak akan menjelajahi rasa ingin tahunya terhadap benda-benda di sekitarnya. Dengan begitu, anak akan belajar memecahkan masalah. Nah, permainan sensory play juga akan membuat anak mengenali lingkungan di sekitarnya. Mengenali suara juga akan meningkatkan kreativitasnya. Jadi sensory play itu sebenarnya tidak terbatas kepada mainan saja ya bun. Sebenarnya mengajak anak-anak jalan-jalan ke sekeliling rumah juga sudah bisa termasuk kategori untuk menstimulasi sensorinya, karena pada saat anak jalan-jalan di sekitar rumah, dia terkena hangatnya sinar matahari, itu sudah menstimulasi indera perabaannya. Dia melihat berbagai macam benda dengan berbagai warna, itu sudah menstimulasi indera penglihatannya. Dia juga mendengar berbagai suara seperti suara kicau burung, klakson mobil, ataupun suara orang tuanya sendiri, itu juga bisa menstimulasi indera pendengarannya. Dalam video kali ini Uma mau berbagi beberapa ide permainan sensory play yang bisa dilakukan di rumah dengan barang-barang sederhana. Permainan pertama yang bisa kita gunakan sebagai media adalah beras. Beras ini sendiri bisa divariasikan atau bisa langsung digunakan beras biasa ya. Bisa langsung dikasih ke si anak. Nah, selain untuk sensory play, yaitu indera perabaan anak, pada saat diraba ini kan ada butiran-butiran gitu, jadi nanti akan menstimulasi indera perabaan anak. Nah, kalau berasnya kita beri warna makanan ya, misalkan warna merah, warna kuning, ataupun warna hijau, itu nanti juga akan membantu menstimulasi indera penglihatan anak. Selain sebagai mainan sensory play, beras ini juga sangat membantu anak untuk menguatkan otot-otot tangannya pada saat diremas. Nah, ini sangat bermanfaat sebagai kegiatan pramenulis, yaitu untuk menguatkan dan melenturkan otot tangan si kecil. Ide bermain yang kedua untuk sensory play ini, kita bisa menggunakan permainan air. Dari air ini sebenarnya banyak sekali permainan yang bisa dilakukan, dan biasanya kalau dengan air itu anak-anak pasti suka ya. Bisa digunakan dengan membedakan suhu air. Misalkan kita kasih si kecil air es, air suhu ruang, dan air hangat. Nah, kita minta si kecil untuk membedakan ketiga suhu tersebut. Ide permainan yang ketiga, kita bisa menggunakan bumbu-bumbu dapur yang ada. Misalkan kalau di video ini Uma menggunakan jeruk nipis, lengkuas, dan jahe. Nah, setelah disiapkan di tempat seperti ini, kita minta si kecil untuk membedakan aromanya. Ini berfungsi untuk melatih indera penciuman si kecil. Permainan ini bisa dilakukan oleh anak usia 2 tahun plus ya bun. Ide permainan ketiga, kita bisa menggunakan fly dog. Fly dog ini bisa beli yang udah jadi ya, atau bisa juga kita bikin sendiri. Kalau di sini yang Uma gunakan untuk bermain dengan ara, fly dog hasil buatan sendiri, yaitu dengan menggunakan tepung terigu yang dicampur dengan lotion, warna makanan, dan sedikit air. Selain sebagai sensory play, fly dog ini juga sama ya seperti beras tadi, dapat digunakan untuk melatih motorik halus dan juga untuk melatih kekuatan otot-otot tangan si kecil, jadi dapat digunakan juga sebagai latihan pramenulis. Ide permainan keempat untuk melatih sensori anak, kita bisa menggunakan bubble wrap dari bekas belanjaan online. Nah, biasanya kan sekarang tuh kalau belanja online tuh, apalagi misalkan
skincare atau alat-alat yang berbau elektronik pasti kan dibungkus dengan bubble wrap. Nah, bubble wrapnya ini bisa kita gunakan untuk melatih sensori anak, yaitu kan dia kenyal-kenyal gitu untuk melatih indera perabaannya. Nah, kalau si bubble wrap ini kita simpan dulu di kulkas jadi nanti dingin, itu juga bagus untuk indera perabaan anak. Jadi nanti dipijet-pijet yang suhu ruang dan yang dingin. Sama seperti tadi, beras dan plagdog ini juga dapat melatih motorik halus anak dan menguatkan otot tangan anak, jadi bisa juga digunakan sebagai permainan pramenulis. Bunyi peletok-peletok dari bubble wrap juga dapat berfungsi untuk menstimulasi dan melatih indera pendengaran si kecil. Apalagi kan ini bunyinya cukup lembut ya, karena kalau anak bayi nggak boleh juga kalau diberi mainan yang terlalu berisik, karena nanti nggak bagus untuk indera pendengarannya. Sedangkan untuk bunyi bubble wrap ini cukup lembut, petuk-petuk gitu ya, jadi ini bagus untuk menstimulasi indera pendengaran si kecil. Ide permainan selanjutnya, kita bisa menggunakan es batu. Es batu ini juga bisa divariasikan, atau kalau misalkan kita nggak punya variasinya, bisa juga langsung aja dimasukkan ke kotak es batu, terus dibekukan, terus dimainkan biasanya. Atau bisa juga es batunya itu kita beri warna-warni gitu ya, pewarna makanan, jadi bikin warna merah, bikin warna hijau, bikin warna kuning. Jadi selain nanti pada saat dimainkan, selain untuk melatih indera perasa anak untuk membedakan suhu, bisa juga digunakan untuk melatih anak dalam membedakan warna, mengenalkan warna kepada anak gitu ya bun. Nah, itu semua ide sensory play sederhana yang dapat dilakukan dengan benda-benda atau bahan-bahan yang ada di rumah ya bun.